Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru yang begitu banyak ada di hadapan kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari segenap para habaib, para dzurriyyat baginda Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para darah daging Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para habaib yang begitu banyak. Insyaallah keberadaan mereka, wujudnya mereka, adanya mereka membawa keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, bil khusus daripada akhirul kiram Al-Habib Taufik Al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir ada di tempat ini, dan segenap daripada panitia yang bekerja keras sehingga akhirnya tercipta perayaan Maulid ada di tempat ini, dan juga para masyarakat ahli kampung. Mudah-mudahan yang punya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya usaha diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya jodoh mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik, yang sudah punya jodoh mudah-mudahan menjadi jodoh yang terbaik, yang sudah berumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, yang mencari ilmu mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hamba Allah yang mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadrat Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berkumpul tiada lain dan tiada bukan karena bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, karena kerinduan kita kepada Sayyidina Muhammad, sehingga kita keluar dari rumah-rumah kita menuju tempat yang semacam ini untuk menunjukkan bahwasannya kita umat akhir zaman yang masih cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, perkumpulan kita malam ini gak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa radhiyah, beliau mengatakan di dalam magalahnya, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa orang yang kumpul jadi satu di dalam peringatan maulid baginda Nabi Muhammad, wa hayya ta'aman, dan mereka menyumbang dari hal konsumsi maupun materi, wa ahla makanan, mereka persiapkan tempat, mereka gelar karpetnya, mereka buka pintu-pintu rumah mereka untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad, wa amila ihsanan, dan juga mereka berlaku baik di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, hadir dengan khusyuk, dengan hudur, dengan tenang, menyimak nasihat dengan nasihat, memiliki rasa cinta yang dalam kepada baginda Nabi Muhammad. Itu termasuk perlakuan baik di dalam peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad, dan juga termasuk perlakuan baik di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, yaitu apa? Dari para pejabatnya, para aparatnya, jangan mempersulit ketika ada masyarakat
mereka. Kenapa demikian? Konser gak dipersulit, kenapa maulid dipersulit, saudara? Ketika kemaksiatan boleh, kenapa kita ketaatan tidak boleh? Sehingga hal ini yang menunjukkan bahwasannya kita semua harus senantiasa lebih bersemangat lagi untuk menunjukkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Wa kana sabawan digiraatih, dan adapun mereka adalah sekelompok panitia yang tua, yang muda, laki, perempuan, semuanya bersatu padu, bahu membahu, gotong royong untuk memikirkan bagaimana cara mensukseskan acara maulid baginda Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang itu yang hadir, yang nyumbang, yang nyiapin tempat, yang berlaku baik, yang jadi panitia, yang bantuin maulid, ba'atullah yaumil qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Besok lusa kita semua akan dikumpulkan oleh Allah bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang beruntung di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak kelipatan dari Allah. Luar biasa, hadir maulid dijanjiin surga sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama kita, nama guru-guru kita, nama orang tua kita semua tercantum di setiap pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad, banyak hal kalau kita melihat daripada maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ada di tempat ini, yaitu hadis Nabi yang sudah mulai populer, terkenal, sering dibawakan oleh dai-dai ada di atas panggung, dan hadis ini juga perlu kita sampaikan kembali di tengah-tengah masyarakat, saudara. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Dedek putra putrimu, dedek keluargamu, dedek istrimu, ingatkan suamimu, dedek keluargamu atas 3 hal, karena 3 hal ini banyak dilupakan, saudara. Dedek keluarga kalian atas 3 perkara, karena ini juga menyangkut keselamatan, saudara. Yang pertama, hubbun nabiikum, cinta terhadap nabimu. Didik keluargamu untuk tambah cinta kepada Rasulullah. Dengarkan Nabi Muhammad di rumah-rumah Anda, sebut namanya, baca biografinya, dengarkan biografinya, dengarkan daripada kisah hidupnya di dalam rumah-rumah Anda. Kadang anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang lebih kenal sama artis ketimbang sama Nabi Muhammad, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, kalau sama artis dia hafal betul, saudara. Tapi kalau sama Nabi Muhammad dia gak kenal sama Rasulullah. Sementara artis gak bisa bawa daripada kita ke dalam surga Allah. Artis gak bisa kasih syafaat kita, sehingga Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yang berhak kita jadikan idola di dalam hati kita, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, didik keluarga kita buat cinta sama Nabi Muhammad, didik keluarga kita buat cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat mencintai baginda Nabi Muhammad. Lihat bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad ketika rumahnya Rasulullah dikepung, Sayyidina Ali mengatakan sami'na wa ata'na, walaupun tahu nyawanya terancam, saudara. Begitu cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Kecintaan kepada Nabi Muhammad terbukti ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan Khandaq. Dalam perang Khandaq, saudara, ketika itu terjadi yang namanya duel 1 lawan 1 antara Amr ibn Wud dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu ketika dalam perang Khandaq ini, orang-orang kafir Quraisy menyewa pembunuh bayaran yang namanya Amr ibn Wud, sehingga saudara Amr ibn Wud memberikan 3 syarat kalau pengen menggunakan jasanya. Amr ibn Wud ini pembunuh bayaran. Syarat yang pertama, kalau ingin mendapatkan jasanya Amr ibn Wud, syarat yang pertama, siapkan pedang yang tertajam. Yang kedua, siapkan kuda yang paling hebat. Dan syarat yang ketiga, siapkan bayaran yang tinggi. Ketiga persyaratan ini sudah disiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Semua sudah diberikan kepada Amr ibn Wud. Terjadi perang Khandaq.
Saking beraninya, saking nekatnya, Amr ibn Wud mencaci maki Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad. Semua para sahabat tertunduk wajahnya, memerah kulitnya, menahan amarah, menunggu instruksi Nabi Muhammad. Namun ada satu pemuda yang gak sanggup menahan emosi. Ketika Amr ibn Wud ngoceh dan lain sebagainya, ini pemuda naik dan mengatakan, "Ya Rasulullah, utus saya untuk menghadapi Amr ibn Wud." Ternyata pemuda itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang, "Ijlis ya Ali wa huwa ibn Wud." Duduk wahai Ali, dia adalah ibn Wud, dia adalah pembunuh bayaran. Maka duduk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus Nabi masih sabar untuk menahan daripada ocehan-ocehan Amr ibn Wud. Terus ngoceh. Ternyata Sayyidina Ali gak sabar, minta lagi izin. "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghadapi Amr ibn Wud." Permintaan yang kedua ditolak si Ali wa huwa ibn Wud. Sampai dalam permintaan yang ketiga, "Ya Rasulullah, utus saya buat menghadapi Amr ibn Wud." Akhirnya pun Nabi mengizinkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diizinkan oleh Nabi Muhammad, dipasangkan imamah, diberikan zulfikar kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah. Maka berjalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang usianya masih 21 tahun menghadapi Amr ibn Wud di atas kuda. Kemudian akhirnya Amr ibn Wud mengatakan, "Hei Muhammad, apakah ada orang lagi yang bisa kamu utus buat duel lawan satu lawan satu sama saya? Kenapa harus anak kecil yang kamu utus?" Lalu kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali mengatakan, "Hei Amr ibn Wud, aku berikan kau tiga daripada pilihan. Pilihan yang pertama, kau turun satu lawan satu, kita duel sampai mati. Turun dari kuda. Yang kedua, pilihan yang kedua, kamu masuk Islam. Pilihan yang ketiga, kamu pulang jadi banci." Ini Amr ibn Wud pembunuh bayaran. Dia bilang, masuk Islam saya nggak mau, pulang jadi banci pun saya nggak mau. Lebih baik saya turun, kita duel satu lawan satu. Terjadi duel antara Amr ibn Wud dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan gesitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib memainkan pedangnya. Saking gesitnya keduanya, sampai saudara, keduanya ditutupi debu. Bisa dikondisikan nggak? Jangan nanti sendiri keganggu yang lain nanti. Terjadi duel. Lalu kemudian keduanya ditutupi oleh debu, saking gesitnya keduanya. Lalu kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah, sampai umat Islam dan orang kafir tidak bisa melihat dan membedakan mana Sayyidina Ali, mana Amr ibn Wud. Sudah, hanya benturan saja, benturan pedang demi pedang yang bisa didengar, sampai keduanya ketutupan debu. Namun akhirnya debu tersebut terpecah dengan suara yang begitu lantang. Pecah itu debu ketika sudah jadi duel yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa ini duel. Umat Islam harap-harap cemas siapa pemenangnya. Namun akhirnya pecah dengan suara yang begitu lantang. Allahu Akbar. Suara takbir memecah, saudara sekalian, menunjukkan kemenangan dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhirnya apa? Membelah Amr ibn Wud menjadi dua, saudara-saudara. Begitu hebatnya daripada pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad. Belum lagi kecintaan sahabat yang lain. Kalau kecintaan sahabat laki-laki sudah sering kita, saudara, ini ada kecintaan dari sahabatnya Rasulullah dari kalangan perempuan, sahabiyah, namanya Nusaybah binti Ka'ab, punya suami namanya Zaid bin Asim. Dari keduanya punya dua putra yang usianya 15 tahun dan juga 13 tahun. Terdengar surat jihad. Kemudian Nusaybah membangunkan suaminya, "Wahai suamiku, surat jihad, perjuangan bersama baginda Nabi Muhammad. Persiapkan dirimu." Maka bersiap-siaplah Zaid bin Asim. Dia ambil baju besinya, dia pacu kudanya, dia berjuang bersama Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang mursil utusan, "Wahai Nusaybah, suamimu wafat di medan tempur.
Kemudian Nusaybah menangis dan mengatakan alhamdulillah. Lamun anaknya bertanya, wahai ibuku, kau mengucapkan hamdalah, kau mengucapkan syukur, tapi kau meneteskan air mata, ada apa? Nusaybah mengatakan alhamdulillah, karena suamiku telah mendapatkan kemenangan menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan air mata ini tumpah karena aku bingung bagaimana cara untuk bisa membantu baginda Nabi Muhammad. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ibu, jangan gundah, jangan gusar, kau punya aku, kau punya daripada putra, kirim saya ke medan tempur. Usia 15 tahun, saudara sekalian, begitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad, dia rela berjuang bersama baginda Nabi Muhammad. Melihat kegigihan anaknya yang usianya 15 tahun, saudara, lalu kemudian Nusaybah memberikan doa yang begitu panjang. Kemudian sang anak diberikan baju besinya, disiapkan kudanya, disiapkan pedangnya, dia pacu itu kuda, dia angkat itu pedang, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tumbang dari kalangan musuh di tangannya. Begitulah orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Datang mursil, saudara, wahai Nusaybah, baru saja suamimu wafat, sekarang putramu wafat di medan tempur. Bingung Nusaybah. Kemudian ada anaknya masih kecil, usia 13 tahun, saudara. Kemudian sang anak mengatakan, wahai ibu, kirim saya ke medan tempur, biar saya yang berjuang. Apa kata Nusaybah? Wahai anakku, usiamu masih 13 tahun, jangan sekarang, nanti ada waktunya saya akan kirim kamu ke medan tempur. Akhirnya sang anak mengatakan, wahai ibuku, usiaku boleh kecil, usiaku masih 13 tahun, aku putra Zaid bin Asim, ayahku pejuang, saudaraku pejuang, maka aku akan buktikan aku bisa berjuang di jalan keluargaku dan juga di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang ini anak muda, saudara. Ternyata anak muda ini pun luar biasa. Banyak dari kalangan musuh yang mati di tangannya berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya, saudara, ternyata putra Nusaybah binti Asim ini pun meninggal dunia. Nusaybah binti Ka'ab pun wafat, saudara. Dua putranya meninggal semua. Datang utusan, wahai Nusaybah binti Ka'ab, suamimu baru meninggal dunia dan kedua putramu pun wafat. Kemudian Nusaybah tanya, wahai sahabat, saya pengen tanya, perempuan boleh berjuang nggak bersama Rasulullah? Maka jawabannya, semua orang yang mencintai Allah dan Rasul, mereka berhak berjuang bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nusaybah akhirnya mempersiapkan bekalnya. Dia bawa obat-obatan, dia bawa pedangnya, dia bawa kusurnya, dia bawa anak panahnya, dia tunggangi kudanya, dia berjuang bersama Nabi Muhammad di medan tempur, saudara. Ini baru perempuan soleha, suami berjuang malah didukung. Ini baru perempuan hebat, ikut dalam perjuangan gak pernah mundur. Jangan suami pengen berjuang, istrinya yang hambat. Betul? Ada gak yang model begitu? Ada gak? Ada gak yang model begitu? Anaknya pengen berjuang bersama ulama, orang tuanya yang hambat. Ada gak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, Bu. Kalau ibu sebagai orang tua ngehambat putra-putra anda, putri-putri anda berjuang bersama ulama, jangan salahkan nanti anak-anak anda, nanti mereka tenggelam dalam maksiat. Kalau anda menghambat daripada putra-putri anda di dalam taat, jangan salahkan putra-putri anda nanti tenggelam di dalam dharar. Sehingga jangan pernah menghambat putra-putrimu berjuang bersama para ulama, saudara. Harus kita ikut andil perjuangan ini, saudara, bersama para ulama. Sehingga ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Masya Allah. Berangkat ini Nusaybah binti Ka'ab. Ternyata, saudara, Nusaybah binti Ka'ab ini tercatat sudah ikut beberapa peperangan. Perang Uhud, perang Khaybar, kemudian juga perang Yamamah, dan akhirnya dalam perang Uhud beliau dapat 11 luka serius dalam tubuhnya. Perempuan ikut perang, 11 luka serius dalam tubuh, gak menjadi penghambat dia berjuang di peperangan selanjutnya. Dalam perang Yamamah dia ikut dalam perjuangan. Ketika dia berjuang, tangan kanannya terputus karena sabetan pedang musuh, saudara. Gak sampai sana dia ambil pedangnya, terus dia lakukan perjuangan sampai akhirnya dia dapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nusaybah binti Ka'ab sosok wanita yang begitu luar biasa. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, saudara, mudah-mudahan
Sifat-sifat Nusaybah binti Ka'ab ada di putri-putri kita. Sifat-sifat Sayyidina Ali ada di putra-putra kita. Sifat-sifat Sayyidina Umar ada dalam keluarga-keluarga kita. Dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang ada di garda terdepan berjuang bersama para ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tanamkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, saudara. Cinta yang mendalam. Jangan berikan ruang kepada orang lain dalam hati kita. Cukup baginda Nabi Muhammad berserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita bakal tenang, bakal damai, bakal nyaman, saudara. Tapi kalau kurang ajar sama Nabi Muhammad, kurang ajar sama Allah ta'ala, hati-hati, saudara. Itu bahaya. Itu akan memicu daripada apa? Itu akan memicu bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah kurang ajar sama syariat, kurang ajar sama Allah, kurang ajar sama Nabi Muhammad, Allah bakal murka, bakal dikirim yang namanya musibah, saudara. Itu kenapa sebabnya musibah tumpah? Karena banyaknya daripada kemaksiatan yang sudah merajalela, saudara. Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi. Gimana musibah nggak tumpah? Gimana Garut nggak kena banjir bandang? Bagaimana daerah Manado kena yang namanya tsunami kecil? Belum lagi daerah NTT dan lain sebagainya yang baru-baru saja terjadi, gempa yang luar biasa. Belum lagi daerah-daerah yang lain. Masya Allah, sekarang mulai balak-balak turun lagi, saudara. Gempa di mana-mana, musibah di mana-mana. Apa penyebabnya? Karena banyaknya orang zalim yang sudah merajalela di negeri kita, saudara. Karena banyaknya orang-orang yang kurang ajar kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau ulama nangkepnya cepat, penista agama nggak ditangkap-tangkap, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Belum lagi ada satu orang punya pangkat tapi nggak punya otak. Dia bicara seenak jidatnya. Akhirnya apa dia bilang? Tuhan itu bukan orang. Ini bisa menyebabkan murtad. Kenapa? Dia mempersamakan antara Tuhan dengan makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ketahuan nggak pernah baca doa kalau ngapa-ngapain, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dia bilang kalau doa bahasa apa saja Allah Ta'ala paham, itu nggak jadi soal. Tapi ketika dia mempersamakan Tuhan dengan manusia, itu yang jadi soal, saudara. Apalagi kebenciannya tertuju kepada bangsa Arab, itu yang bahaya. Nabi mengatakan apa? Bughdul Arab minan nifaq. Benci terhadap suku Arab itu termasuk tanda kemunafikan. Hati-hati. Ini akan bermuara kepada siapa? Ini dengan dia benci kepada Arab, maka akan bermuara nanti dia benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Dia akan bermuara benci kepada Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad dari Arab. Ahlul Bait Nabi Muhammad orang Arab, saudara. Maka hati-hati. Kemudian, saudara, Nabi juga bilang, uhibbul Arab li thalas. Saya cinta Arab karena tiga hal. Li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Karena saya orang Arab. Wal Qur'an al-Arabi, Al-Quran berbahasa Arab. Wa lughat ahli jannah fil jannah Arabi, dan juga daripada bahasa penghuni surga yang ada di dalam surga berbahasa Arab. Nabi cinta sama Arab, loh kok dia bisa benci sama Arab? Masya Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pahami baik-baik. Orang kalau udah ketinggian, kalau nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya ke bawah arus, saudara. Dia ngerasa jabatannya itu permanen, dia ngerasa jabatannya abadi, dia sudah tertipu dengan jabatannya, tertipu dengan dunianya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal jabatannya cuma bertahan 2-3 tahun, saudara. Paling bertahan 5 tahun, dan itu pun, saudara, kalau dia panjang umur. Kalau dia pendek umur, gak sampai 2-3 tahun dia meninggal, jabatannya nggak berlaku. Kalau udah di dalam tanah nggak berlaku bintangnya, betul. Masya Allah, jangan sombong-sombong jadi orang. Hati-hati. Akhirnya apa? Dengan kesombongannya, nih, dia punya ucapannya akhirnya terpleset. Dia ceramah lagi, bukan penceramah, bukan ulama. Dia ceramah di masjid. Dia mengatakan apa? Sudah, jangan memperdalam agama. Gak boleh fanatik dengan agama. Jangan memperdalam agama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Umat
sama dia dilarang buat memperdalam agama. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Melarang kita dekat dengan agama, memperdalam agama, mendekat dengan para ulama, itu bahaya dan sangat fatal, saudara. Para ulama kita mengatakan, laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau nggak karena ilmu agama dan karena ulama, manusia udah kayak binatang semua, saudara. Kalau nggak karena ilmu dan ulama, manusia udah kayak nggak percaya baik. Di Malang, Jawa Timur, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati, saudara. Alasannya karena si ibu tidak mau memberikan 10.000 untuk si anak, padahal anak itu minta 10.000 nggak dikasih. Kenapa? Karena ibunya tahu ini anak pengen beli miras oplosan, nggak dikasih duit sama ibunya. Ibunya dibakar, saudara. Di Sulawesi, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Tahu gara-gara apa? Karena bapaknya tidak izinkan anaknya keluar dari rumah karena pesta miras bersama kawan-kawannya. Anak kecil namanya Yuyun, masih 10 tahun, diperkosa oleh 14 anak SMP di bawah pengaruh minuman keras. 8 anak pertama Yuyun masih bernafas, 6 anak SMP terakhir yang memperkosa Yuyun sudah menjadi mayat manusia, saudara. Artinya 6 anak SMP memperkosa bangkai manusia, saudara. Karyawati namanya Indah di Tangerang, diperkosa sama 3 orang, saudara. Ketika diperkosa, si Indah ngelawan, ternyata ada salah satunya yang panik, kemudian hanya ada cangkul yang dilihat, dicangkul lehernya hanya hampir putus, dan batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya pengen tanya nih, dari cerita-cerita ini kira-kira biadab gak? Biadab gak? Kurang ajar gak? Sadis gak? Masya Allah. Dan perlu dicatat baik-baik, semua pelakunya bukan dari kalangan anak pesantren, saudara. Semua pelakunya bukan dari kalangan anak majelis. Semua pelakunya bukan dari orang-orang yang dekat dengan ulama. Semua pelakunya dari orang-orang yang jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari syariat. Dan itu yang terjadi kalau jauh dari agama, saudara. Kira-kira jauh dari agama bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Hati-hati, sekarang sedang disebar virus. Ini virus lebih jahat dari corona. Apa? Islamofobia. Kita ini dibikin jauh dari Islam, sampai disebarlah berbagai macam fitnah tentang Islam, saudara. Na'udzubillahi min. Sehingga akhirnya apa? Ada satu ustadz dibilang mencabuli 12 sampai 21 orang sampai hamil dan lain sebagainya, padahal bukan ustadz, saudara. Bilang pesantren, padahal bukan pesantren. Boarding school. Boarding school itu sekolah formal, bukan pesantren. Cuman bedanya dengan sekolah pada umumnya, kalau boarding school itu yang sekolah dikasih asrama, nginep di situ, ada gedungnya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Beda sama pesantren. Kalau pesantren itu, kalau dia mukim, ada di pesantrennya, kemudian yang diajarkan kitab-kitab ulama, kitab-kitab aslaf, kitab-kitab kuning, itu yang diajarkan. Akhlaknya, adabnya, nahunya, sorofnya, hadisnya, tafsirnya, mantiknya, balaghahnya, itu yang diajarkan dalam pesantren. Di boarding school nggak diajarkan kurikulum itu, saudara. Jadi berbeda boarding school dengan pesantren. Nah, sehingga ini ada upaya penyelewengan daripada informasi, sehingga dikatakan itu ustadz dan lain sebagainya, padahal bukan. Masya Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang kalau jauh dari ulama, jauh daripada agama, maka orang itu sama seperti binatang. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Sependapat nggak? Baik, tuh lihat, yang bantai 6 syuhada itu kira-kira manusia apa binatang? Manusia apa binatang? Manusia apa binatang? Masya Allah, ini orang manusia dibantai dengan sadis, ditembak, dibakar, disedrup. Ini pelakunya binatang semua, betul? Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan ulama, nggak dekat dengan ulama, nggak dekat dengan ilmu agama. Kalau saja sedikit ada cintanya dengan para ulama dan ilmu agama, dia nggak bakal melakukan hal itu, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya bahaya tuh kalimat begitu, ucapan begitu tuh bahaya. Masya Allah, beraninya ngelawan baliho doang. Tuh teroris tuh lawan di Papua, jangan baliho doang, betul?
Masya Allah, saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan hal-hal yang semacam ini memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi saudara, ditambah daripada hal-hal yang lain, apa? Benci dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini baru benci sama Nabi, dia benci sama Nabi, dia serang syariat. Kemudian akhirnya apa? Ada lagi yang mencaci maki Nabi, ada lagi penista-penista dan lain sebagainya sudah mulai bermunculan saudara-saudara sekalian. Ditambah lagi zalim dengan dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Lihat pesan kedua Nabi, yang tadi hubbun nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahlil baiti, dan juga cinta terhadap keluargaku. Itu pesan dari baginda Nabi Muhammad. Man mata ala bukti ahlil bait mata yahudian atau nasronian. Siapa orang yang mati membawa sedikit saja kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani, saudara. Jadi bahaya ini ketika ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Wahai Nabi, jangan minta balasan apapun atas jasa-jasamu terhadap umatmu, tapi satu hal yang harus kamu selalu minta, apa? Memuliakan, menghormati, mencintai daripada keluargamu. Ini ayat disampaikan kepada para sahabat. Sahabat tanya, kurbaya o kurbaka ya Rasulullah, keluarga saya apa keluarga engkau wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, kurbaya ya ashabi, keluarga saya wahai sahabat-sahabatku. Kemudian akhirnya apa? Sahabat mengatakan, wallahi la'anatullah ala man ghadaba kurbaka ya Rasulullah. Demi Allah, Allah akan melaknat siapapun yang benci kepada keluargamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Amin, Allahumma amin. Artinya Nabi merestui, Nabi membenarkan, saudara. Masya Allah, ini bahaya kalau kita zalim sama keluarga Nabi Muhammad. Itu mesti kudu hati-hati. Sehingga saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, wajib mencintai para habaib dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Kalau kita benci kepada keluarga Nabi Muhammad, berarti itu menunjukkan kita benci kepada baginda Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min. Sehingga saudara kita lihat berbagai macam keboliman demi keboliman yang ditujukan menimpa kepada kita punya guru Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, saudara. Beliau dengan tabahnya, dengan sabarnya, dengan qanaahnya, dengan tawakalnya, walaupun beliau didolimi berulang kali, tapi lihat bagaimana ketabahan beliau, bagaimana kesabaran beliau, sungguh luar biasa. Organisasinya dibubarkan, saudara, rekening-rekeningnya diblokir, semua dibekukan, 6 pengawalnya dibunuh dengan sadis, beliau dan juga menantunya dijebloskan ke dalam penjara, serta daripada pesantrennya pun akhirnya mulai diganggu, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Habib Rizik ini bukan koruptor, Habib Rizik bukan gembong narkoba, Habib Rizik ini nggak pernah ngerugiin rakyat dan juga negara, saudara. Habib Rizik ini nggak pernah bawa lari uang rakyat, betul? Apa kesalahan Habib Rizik? Tuh koruptor nggak semacam ini. Koruptor nggak ada yang dibunuh keluar daripada orang-orang dekatnya. Habib Rizik ini kesalahannya apa? Teroris bukan, koruptor bukan, gembong narkoba bukan, tapi kenapa begitu sadis daripada mereka-mereka terhadap Habib Rizik, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi. Diasingkan beberapa tahun, Habib Rizik jalani dengan tabah dan sabar, saudara. Kemudian juga beliau mendapatkan daripada tekanan, beliau tetap jalani dengan sabar, saudara. Ditahan pun beliau ikhlas, beliau ridho, saudara. Tapi lihat bagaimana guru kita mengajarkan kepada kita arti istiqomah yang luar biasa. Walaupun tangannya terikat, walaupun tangannya diborgol, tetap pandangannya tajam ke depan, tangannya terangkat tinggi-tinggi, menunjukkan perjuangan tidak boleh berhenti. Walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bersimpah darah, maka teruskan perjuangan ini sampai mati, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Siap berjuang bersama guru kita, siap jaga NKRI, siap jaga Islam, siap bela Islam, siap jaga agama, siap jaga ulama. Takbir, sallu ala Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, upaya yang luar biasa dari mereka. Berupaya untuk apa? Mematikan nama Habib Rizik, saudara. Difitnah sana sini Habib Rizik, tapi subhanallah, Allah yang lindungin Habib Rizik. Walaupun fotonya nggak boleh beredar di media sosial,
Mereka punya kuasa, saudara. Orang-orang zalim ini punya kekuasaan. Mereka bisa menghapus sepihak, saudara. Ya, mereka bisa hapus foto Habib Rizik dari media sosial. Iya, mereka boleh larang foto Habib Rizik beredar di media sosial. Tapi satu hal yang mereka tidak akan pernah mampu, apa? Menghapus rasa cinta umat terhadap Habib Rizik sampai mati, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Mereka nggak bakal mampu. Untuk apa? Menghapus rasa cinta kita kepada imam besar, saudara. Upaya luar biasa dari mereka. Membuat apa? Untuk membuat kita benci terhadap Habib Rizik. Tapi Allah punya kuasa lebih besar, saudara. Mereka fitnah Habib Rizik di media sosial, dihancurkan nama Habib Rizik dan lain sebagainya. Tapi lihat, ternyata bukan banyak para pembenci, tambah banyak para pecinta Habib Rizik, saudara. Gak ada satu sosok yang pulang dari manapun dijemput jutaan massa kecuali Habib Rizik, saudara. Betul? Betul? Kalau bukan karena kerinduan dan kecintaan umat terhadap dia, lalu dengan apa? Gerakan kita semua ikhlas dari dalam hati kita. Kita umat-umat yang militan gak bisa dibayar, sudah. Kita jemput imam besar kita semata-mata karena kecintaan dan kerinduan kita kepada imam besar, saudara. Gak ada satu orang pun yang pernah dijemput dengan jutaan massa, saudara. Masya Allah, subhanallah, begitu luar biasa kecintaan umat terhadap Habib Rizik. Namun satu hal yang disesali, saudara, ternyata terkadang kecintaan kita sama imam besar itu musiman, saudara. Kitanya nggak istiqomah. Ayo bangkitkan lagi semangat perjuangan kita, saudara. Imam besar kita mendekam di penjara itu karena memperjuangkan kita. Maka kita jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan haknya imam besar kita, saudara. Sehingga kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segera bebas bisa berkunjung ke kampung-kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, imam besar kita luar biasa. Dia itu nggak mendoakan yang jelek kepada orang-orang yang zalim sama mereka, sama Habib Rizik, saudara. Nggak panjang-panjang. Ketika difitnah beraneka ragam dengan chat dan lain sebagainya, nggak panjang-panjang, cukup mubahalah, saudara. Habib Rizik hanya mengatakan, kalau saya melakukan biar Allah laknat saya, tapi kalau saya tidak melakukan biar Allah laknat orang-orang yang memfitnah saya. Satu-satu akhirnya mati, saudara. Belum lagi kejadian di dalam sidang, ketika sudah divonis dan lain sebagainya, beliau nggak doain macam-macam, cukup kalimat sampai jumpa di pengadilan akhirat, saudara. Satu-satu berangkat gak balik lagi. Masya Allah, ini kalau bukan kekuasaan Allah siapa lagi, saudara? Ini Allah tunjukkan bagaimana Allah jaga kita punya imam, saudara. Mudah-mudahan Habib Rizik panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan nanti bakal tumbuh lagi 1000 Habib Rizik ada di Indonesia, saudara. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu terus berjuang bersama para ulama. Kalau kita nggak mau berjuang sama ulama, ulama nggak rugi, kita yang rugi, saudara. Kenapa? Kita ternyata nggak ikut andil dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Besok lusa jangan harap kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Kenapa banyak penista agama di mana-mana? Kenapa banyak orang-orang kurang ajar di luar sana? Karena satu, saudara, apa? Kita kelamaan bungkam, kita nggak mau bersuara. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya merajalela ada di mana-mana, saudara. Jadi kita harus bangkitkan semangat kita. Lihat, Allah Ta'ala saja murka ketika Nabi dinista dan dilecehkan. Kejadian di Bogor, Al-Quran dibuang dari lantai 1. Banyak masyarakat gak ada yang bergerak. Innalillah wa inna ilaihi. Akhirnya terjadi musibah ada di mana-mana. Syariat mulai diganggu, saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Allah sudah menyatakan, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin aku Allah dengan tega menurunkan bala dan musibah kepada satu kelompok, satu kaum, satu negeri, wa anta fihim, sementara engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi di tengah-tengah kita, bala dan musibah bakal dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghadirkan Nabi Muhammad setelah wafatnya Nabi Muhammad? Para mufassir mengatakan kalimat wa anta fihim ay syariatu Muhammadiyah hayyun ma'ahum. Kalimat wa anta fihim, Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita dengan cara menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya pengen musibah, bala, dan berbagai macam daripada kejadian alam ini jauh dari kampung-kampung kita, hidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Dan juga Allah mengatakan, dan bagaimana mungkin
kepadaku Allah menurunkan bala dan musibah, sementara kampung itu, kelompok itu, negeri itu penduduknya pandai di dalam istighfar kepadaku, gemar beristighfar kepadaku, mohon ampun. Dua cara untuk menolak bala: pertama, hidupkan syariat Nabi Muhammad; yang kedua, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sayyidina Ali mengatakan, nuzul bala bi kathratil ma'asi wa dzunub, diturunkan bala dan musibah karena banyaknya dosa yang sudah merajalela, saudara. Sehingga rufi'il bala bi kathratit taubat wa ta'at, dan diangkat itu bala dan musibah dengan memperbanyak taubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bala musibah dijauhkan dari Indonesia, mudah-mudahan corona dijauhkan dari Indonesia, dan mudah-mudahan orang-orang zalim dijauhkan dari Indonesia, dan mudah-mudahan kita bakal dapat pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Nabi mengatakan pesan yang ketiga: yang pertama, hubbun nabiyikum; yang kedua, hubbu ahlul bait; yang ketiga, wa qiraatul Quran, perbanyak baca Al-Quran. Itu pesan Nabi Muhammad. Banyaknya penista-penista karena kita ninggalin Quran. Baca Quran, dalamkan Al-Quran, dengarkan baik-baik. Rabi'atu Ad-Dawiyah, seorang wanita soleha, tercatat seumur hidupnya menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Habib Ahmad Al-Muhdhar ketika mendengar Rabi'atu Ad-Dawiyah menghatamkan dengan jumlah 12.000 kali, beliau baca Al-Quran, tak terasa beliau hatamkan 14.000 kali hataman Al-Quran. Imam Ahmad Ar-Rifai dalam masa 3 hari menjelang wafatnya, mau meninggal, 3 hari lagi sakit keras, dia baca Quran, gak terasa dihatamkan 4.000 kali hataman Al-Quran. Ahmad As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawireh, yang pertama kali dijuluki As-Saggaf, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, beliau di luar bulan Ramadan 4 kali hatam di pagi hari, 4 kali hatam di sore hari, saudara. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam, sholat fardu maupun sholat sunnah. Tinggal hitung sendiri saja. Sholat fardu kalau jumlah sehari semalam 17, sholat witir, sholat witirnya 13, sholat witirnya beliau itu 11, sholat duhanya beliau 8, sholat rawehnya 20, belum sholat tasbih, sholat hajat, sholat-sholat yang lain. Sehari semalam puluhan kali dihatamkan Quran, kali 30 hari, saudara. Mereka hum ahlul Quran, mereka orang-orang yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran, mereka yang hidup dengan Al-Quran dan juga Al-Quran hidup dalam diri-diri mereka, sehingga mereka mendapatkan nasrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara ini dimuliakan oleh Allah, mereka juga nggak nyangka menghatamkan dengan jumlah yang banyak. Yang mereka lakukan, yang mereka tahu, yang mereka jalankan, mereka baca saja Al-Quran, saudara. Begitu juga kita. Anda nggak usah pusing dengan menghatamkan dengan jumlah yang banyak, nggak perlu, saudara. Cukup istiqomah baca Quran walaupun sehari 1 ayat, insya Allah tanpa Anda sadari Anda akan hatamkan dengan jumlah yang banyak berulang kali, saudara. Yang penting baca Qurannya, bukan masalah berapa hatamnya, saudara. Sehingga ini dibagikan, cerita ini disampaikan supaya memotivasi kita untuk istiqomah membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran bakal datang nanti ke kubur kita menjadi syafaatul utsmah, menjadi syafaat yang besar buat kita semua. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo sama-sama kita keluarkan suaranya, kita bawakan salawat badar. Nanti kita akan lanjutkan dengan qasidah-qasidah yang lain. Tujuannya kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang sakit di antara kita disehatkan oleh Allah, yang susah dilapangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan negeri kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah mudah-mudahan bala ini cepat disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membawa qasidah-qasidah, kita di Bekasi punya pesantren yang mana santrinya ada 60 sampai 70 santri yang sedang berjuang. Dan buat orang-orang Purwakarta, ya, kita sudah buka pendaftaran lagi untuk nanti badal Id, habis setelah Id baru bisa masuk. Yang pengen masuk pondok pesantren kita silahkan saja nanti ke Bekasi, di Kabupaten Bekasi, Sukawangi, Kampung Galian, atau antum hubungi saja Habib Taufik. Yang mana ini pesantren kita buka, santrinya semuanya gratis, saudara. Kita kasih makan 3 kali sehari, kita kasih fasilitas yang baik, pendidikan yang baik. Untuk apa? Supaya nanti banyak regenerasi penerus-penerus ini menjadi ulama-ulama yang berjuang dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang niatnya serius, khusus laki-laki, serius Anda betul-betul, silahkan Anda datang ke Bekasi.
Pendaftaran dari sekarang, masuknya ba'dal id. Khusus laki-laki dari umur sekitar 13 tahun. Yang penting sudah mandiri. Silakan saja kalau ingin masuk pondok pesantren kita. Dan yang perlu kita ketahui saudara, pondok pesantren ini donaturnya cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak punya donatur yang lain yang terikat. Jadi donatur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bertahan dalam pesantren ini dari mana? Ya dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung kita bersalawat. Nanti juga ada poster yang dijual, yang mana itu semua untuk kebutuhan pondok pesantren kita. Al-Imam Syekh Abi Bakar setelah beliau wafat, ada muridnya bermimpi mendapatkan ilham dari Allah. Di dalam kuburnya Imam Abu Bakar ini diberikan singgasana dari emas, diberikan makanan, dimuliakan oleh Allah, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kemudian terdengar suara, ya ibadi, wahai hambaku Abu Bakar, tahukah engkau kenapa aku berikan keistimewaan ini? Kemudian Imam Abu Bakar mengatakan, karena ibadahku, karena sholatku, karena ilmuku, karena daripada ibadah-ibadahku. Apa kata Allah Ta'ala? La ya ibadi, bukan dengan itu semua aku berikan ini semua. Lalu kemudian dibalik tanya, lalu dengan apa ya Allah kau berikan ini semua? Kemudian Allah mengingatkan, ingat gak engkau waktu jalan di tengah malam kau melihat seekor kucing yang kelaparan dan kehausan serta kedinginan, kau berikan makanan dan minuman, kau ambil itu kucing, kau masukkan dalam jubahmu, kau berikan kehangatan, setelah sehat kau lepas kembali. Karena kau nolong, kau ngasih makanan kepada seekor kucing, kau ada rahmat kepada seekor kucing, aku berikan rahmat dan aku berikan ini semua. Dan juga Nabi menceritakan ada seorang pelacur yang ngasih minum seekor anjing, dimasukkan ke dalam surga, dikasih tobat sama Allah Ta'ala, diterima tobatnya, dibimbing jalan hidupnya sebelum meninggal, kemudian akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Imam Al-Ghazali yang sudah kita tahu begitu besar ilmunya, ternyata masuk surga gara-gara apa? Salah satunya gara-gara ngasih minum seekor lalat, saudara. Lihat, ngasih minum, ngasih makan daripada hewan saja bisa masuk surga, apalagi yang kamu kasih makan, kamu kasih minum umat baginda Nabi Muhammad sedang berjuang untuk mencari ilmu agama Allah. Maka jangan kita di sini menghilangkan kesempatan besar ini. Allah nggak lihat nominal, yang Allah lihat saat ini apa? Kamu ikut andil atau tidak? Maka ayo bergabung ikut andil, sehingga insya Allah mudah-mudahan ini dimakan oleh anak-anak, diminum oleh anak-anak, jadi urat, jadi daging, mereka hafalkan Quran, mereka sukses, mereka bikin pondok terus mengalir sampai hari kiamat kita mendapatkan pahala yang mengalir. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kita himbau kepada segenap laskar FPI, laskar Al-Khairiyah, kemudian ada segenap yang lainnya untuk membantu untuk penggalangan dana, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganti dengan sebaik-baik ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Kekompakannya semuanya di sini tanpa hadroh keluarkan suaranya. Mudah-mudahan dengan la ilaha illallah yang kita keluarkan dengan suara kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup usia kita, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang punya HP nyalain lampu flashnya, kita turunin bintang-bintang dari langit biar turun ke tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah kita punya HP, karena nanti HP kita bakal jadi saksi di hadapan Allah. Ibu HP juga ikut di dalam bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap keluarkan suara, siap keluarkan suara. Takbir. La ilaha illallah.
siap jaga Islam, siap jaga Indonesia, siap merajut persatuan, siap merajut persatuan, siap dukung para ulama kita, siap berjuang bersama ulama kita, siap jaga NKRI. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa wasi'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adhab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwal al-ajuril wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf bila mana ada yang tidak pantas dan lain sebagainya. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adamin alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.